Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Baik Nadira Ramdiani Mukti dengan NIM 2408050026 yang dimana pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dataset yang sudah saya olah yaitu untuk memenuhi tugas UAS Data Science Pendidikan dengan judul Analisis Regresi Logistik Faktor yang Mempengaruhi Status Sekolah, di mana saya akan pertama-tama menjelaskan asal-usul dari dataset yang saya ambil, yaitu berasal dari pendidikan yang berisi informasi, data pendidikan yang berisi informasi mengenai kondisi suatu pendidikan, di mana saya mengambil data rapor asesmen guru nasional tahun 2024. Nah, untuk analisis yang saya gunakan yaitu regresi logistik. Dan kenapa saya memilih regresi logistik? Karena variabel yang saya analisis ini bersifat klasifikasi, yaitu status sekolah dengan dua kategori. Dan nanti saya akan menampilkan visual dari data yang saya olah. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari data dan variabel yang saya gunakan, yaitu ada empat, di mana yang pertama adalah status sekolah, jenis datanya 01 biner dengan posisi variabel Y, kemudian ketersediaan internet, jenis datanya kategorik, variabel X, dan di sini ada dua variabel numerik, yaitu jumlah komputer milik setiap sekolah yang dimiliki oleh sekolah dan stres sekolah yaitu dengan posisi variabel X. Nah, di sini bisa dilihat beberapa visual data dari variabel-variabel yang saya sudah sebutkan tadi. Oke, selanjutnya yaitu distribusi status sekolah. Nah, di sini ada running dari aplikasi R yang sudah saya jalankan. Dan ini hasilnya itu distribusi status sekolah, di mana oren ini menggambarkan sekolah negeri dan dengan kode 0 dan kode 1 yaitu biru itu menggambarkan sekolah swasta gitu. Nah, terlihat dari distribusi status sekolah ini oren lebih mendominasi daripada atau swasta lebih mendominasi daripada mohon maaf, negeri lebih mendominasi daripada swasta. Baik, untuk hasil model regresi logistik bisa dilihat pada slide ini, dan ini dari aplikasi R, yaitu hasil regresi logistik ini menunjukkan bahwa sekolah swasta cenderung memiliki ketersediaan internet, kemudian jumlah komputer dan tingkat ses yang lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri. Nah, perbedaan signifikan secara statistik ini menunjukkan sebenarnya adanya hubungan yang kuat antara status sekolah dan akses dan fasilitas yang dimiliki oleh setiap sekolah tadi di antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, selanjutnya adalah distribusi probabilitas hasil prediksi model. Nah, di mana kita masih menggunakan dua kode warna tadi yang sama, yaitu oranye untuk negeri dan biru untuk swasta. Di sini kita bisa melihat bahwa visualisasi yang ini menampilkan visualisasi histogram distribusi probabilitas status sekolah ini menampilkan sebaran nilai probabilitas yang dihasilkan oleh model regresi logistik, di mana sekolah negeri ini cenderung berada pada probabilitas yang rendah dibandingkan sekolah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu membedakan antara sekolah negeri dan swasta meskipun masih ada yang tumpang tindih pada visualisasi histogramnya. Oke, selanjutnya adalah visualisasi dari proporsi status sekolah berdasarkan ketersediaan internet. Nah, di sini hasil running dari aplikasi R-nya, dan sebelah kanan seperti biasa yaitu visualisasi dari proporsi status sekolah berdasarkan ketersediaan internet dengan kode warna yang sama. Nah, visualisasi ini eh, menunjukkan perbandingan proporsi status sekolah pada masing-masing kategori ketersediaan internet. Dari grafik itu dapat dibaca bahwa komposisi sekolah ini berbeda antara sekolah yang memiliki internet dan tidak memiliki internet. Nah, visualisasi ini memperlihatkan bahwa cenderung didominasi oleh sekolah yang oranye, yaitu sekolah negeri. Oke. Nah, next. Oke, ini sudah penutup, yaitu saya akan menjelaskan pada penutup ini yang sudah saya lakukan, yaitu analisis dilakukan menggunakan regresi logistik, data sekolah, dan beberapa variabel pendukungnya juga digunakan sebagai variabel-variabelnya. Kemudian model yang dihasilkan
perhitungan dan probabilitas prediksi dan hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, adapun kendala yang saya alami ketika saya mengolah data ini yaitu selama proses kendala yang saya hadapi adalah penyesuaian variabel atau yang pertama itu adalah pembersihan data dan penyesuaian format variabel agar sesuai dengan metode regresi logistiknya. Untuk mengatasinya, saya melakukan pengecekan ulang data dan penyesuaian format variabel secara bertahap hingga model dapat dijalankan model dapat dijalankan dengan baik tanpa ada error di aplikasi R-nya. Karena beberapa kali ketika variabelnya di file Excel-nya itu tidak sama dengan di R, terjadi error dan tidak dapat di-run sampai menghasilkan visualisasi dari data yang saya olah. Seperti itu yang saya bisa jelaskan dari tugas UAS Data Science Pendidikan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.